Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Polisi dan tentara gagalkan penyelundupan 2,2 kg narkoba dari Papua New Guinea. Polda Papua Barat tetapkan 7 tersangka penimbun BBM bersubsidi jenis solar. Ombak mencapai 3 meter lebih, BMKG himbau nelayan tidak melaut. Gedung tempat penjualan mobil bekas yang terletak di Jalan Brawijaya Merauke terbakar. Kebakaran ini juga menyebabkan 7 mobil yang terpajang hangus terbakar. 3 mobil pemadam kebakaran diterjunkan, dan 1 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Enam orang pemuda ditangkap polisi karena meresahkan warga Timika. 6 pemuda itu mencuri motor dan mencuri televisi. Polisi menyita 1 buah laptop, 2 televisi, dan sepeda motor yang dicuri 6 pelaku pada akhir Juli lalu. Kasus pencurian kendaraan bermotor marak akhir-akhir ini. Polisi mengimbau warga agar lebih berhati-hati dan selalu mengunci kendaraannya saat parkir. Satgas Penegakan Hukum Damai Kartens bersama Polres Yalimo menangkap seorang kepala kampung di Kabupaten Duga karena menjadi salah satu donatur pembelian ratusan butir peluru bagi kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Dari hasil penyelidikan, Terius Labie mengakui memberi uang sebesar 150 juta rupiah yang diambil dari dana desa. Sebelumnya Polres Yalimo menangkap Albert Nagen karena membawa 615 butir amunisi melalui jalur Trans Papua di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo pada 29 Juni lalu. Albert diduga hendak memasok amunisi dan beberapa jenis senjata api kepada KKP pimpinan Egyanus Kogoya di Nduga. Kejaksaan Tinggi Papua berhasil menyelamatkan uang negara 7,4 miliar rupiah yang dikorupsi selama tahun 2022. 3 kasus korupsi yang ditangani Kajati Papua tersebut, yakni dugaan korupsi subsidi penerbangan dari pemerintah Kabupaten Waropen, korupsi di perusahaan daerah Bovendigul Sejahtera, dan proyek pembangunan Hotel Tabita. Meski ada niatan untuk mengembalikan uang senilai 7,4 miliar tersebut ke negara, namun proses hukum tetap berjalan. Pemerintah Kabupaten Lanijaya mengirim belasan tenaga medis untuk melayani warga yang mulai terserang penyakit akibat cuaca ekstrim berupa hujan es yang menyebabkan kekeringan di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya. Belasan dokter dan perawat diterbangkan dari ibu kota Tiom, Lanijaya menggunakan pesawat bersama peralatan dan obat-obatan menuju distrik Kuyawage. Mereka akan membantu 548 warga di distrik Kuyawage yang menderita kelaparan dan sakit akibat lahan perkebunan mereka rusak dan gagal panen karena cuaca ekstrim. Petugas Bandara Mopah Merauke berhasil menggagalkan penyelundupan 50 ekor burung cendrawasih yang rencananya akan dikirim ke Jayapura dengan menggunakan jasa pengiriman paket. Burung yang dilindungi tersebut sudah mati dan dikeringkan serta dikemas dalam kardus. Petugas bandara yang sejak awal mencurigai paket tersebut kemudian membukanya dan menemukan 50 ekor burung cendrawasih yang sudah diawetkan.
Satu kapal dan satu perahu cepat milik Pemprov Papua Barat terpaksa harus berlabuh untuk sekian lama di Pelabuhan Sorong karena mengalami kerusakan mesin. Kedua aset milik Pemda itu dibiarkan teronggok di Pelabuhan Kelalen. Kapal motor West Papua Cruiser rusak sejak tahun 2019 dan praktis selama itu pula kapal ini tidak bisa digunakan sama sekali. Hal yang sama juga terjadi pada perahu cepat Pacific Raider yang selama beberapa tahun menjadi bangkai karena rusak parah. Dinas Perhubungan akan mendatangkan teknisi dari Tangerang untuk memperbaiki kedua kapal itu agar bisa digunakan kembali khususnya untuk pendistribusian surat suara pada Pilkada serentak tahun 2024. Kejaksaan Negeri Timika memusnahkan 2.600 barang bukti dari 75 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor kejaksaan. Barang bukti itu merupakan hasil sitaan periode akhir tahun 2021 hingga Juli 2022. Pemusnahan ribuan barang bukti itu dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Timika didampingi Kapolres dan Kepala Pengadilan. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya minuman keras lokal serta minuman keras berlabel namun tidak memiliki izin edar. Seluruh minuman keras itu dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat. Ribuan umat Katolik di Merauke menghadiri misa pengukuhan Uskup Agung yang dilangsungkan di Gereja Katedral. Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Piero Piopo resmi mengukuhkan Petrus Canisius Mandagi menjadi Uskup Agung Merauke. Uskup Agung dan Duta Besar Vatikan berjalan dari rumah menuju Katedral Merauke dengan didampingi barisan para imam, Uskup se-Papua Selatan dan 17 uskup se-Indonesia. Prosesi berlangsung khidmat disertai tarian adat suku Marin. Warga dan umat Katolik di Merauke menyambut gembira dan bangga memiliki uskup baru. Kabupaten Biak tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI karena berhasil memecahkan rekor sebagai kabupaten yang menggelar tradisi TIFA dengan penabuh terbanyak di dunia. (6.574) peserta menabuh TIFA yang merupakan tradisi Papua dalam rangka menyongsong HUT kemerdekaan Indonesia. Peserta datang dari berbagai kalangan, mulai siswa SD, SMP, SMA, serta masyarakat. Peserta mulai menabuh TIFA dari lapangan Cendrawasih dengan melintasi jalan protokol Kota Biak dan berakhir di lapangan Hanggar Manua. Rekor MURI itu diberikan langsung Direktur MURI Jusuf Ngadri kepada Bupati Biak Numfor, Hari Aryo Naab. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.